Assalamualaikum, halo adik-adik kelas 4. Pada hari yang berbahagia ini, kita akan belajar tentang pengukuran volume. Nah, adik-adik, pengukuran volume ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengukuran volume dengan menggunakan satuan tidak baku. Kemudian yang kedua, pengukuran volume dengan menggunakan satuan baku. Nah, untuk aktivitas yang pertama yaitu kita akan mempelajari tentang pengukuran volume dengan menggunakan satuan tidak baku. Nah, adik-adik, ayo kita sama-sama amati cerita berikut ya. Slamet dan Helen bermain Rubik. Ibu memanggil mereka untuk makan siang. Sebelum makan, Ibu Helen meminta untuk mencuci tangan dengan sabun cair. Ibu Helen memiliki 3 macam botol sabun cair. Nah, perhatikan ya adik-adik, di sini Ibu Helen mempunyai 3 botol sabun cair. Yang pertama, botol sabun cair dengan ukuran besar. Kemudian yang kedua, botol sabun cair dengan ukuran sedang. Dan yang terakhir, botol sabun cair dengan ukuran kecil. Nah, adik-adik, untuk lebih memahami volume dengan satuan tidak baku, silakan perhatikan kegiatan B1 dan kegiatan B2 ya. Nah, di kegiatan B1 ini terdapat botol sabun A yang diisi dengan sabun dari botol sabun B. Nah, perhatikan ya. Ini yang besar adalah botol sabun A. Kemudian, 4 botol ini adalah botol sabun B. Ya, jadi di sini ada botol sabun yang besar dan botol sabun sedang. Volume botol sabun A adalah sama dengan 4 buah botol sabun B. Jadi kesimpulannya, volume botol sabun A sama dengan 4 volume botol sabun B. Lanjut, pada kegiatan B2, botol sabun A diisi dengan sabun dari botol sabun C. Nah, botol sabun A, masih ingat ya, botol sabun A adalah botol yang terbesar. Kemudian, botol sabun C adalah botol yang terkecil. Namun, volume botol sabun A ini sama dengan 10 buah botol sabun C. Jadi, volume botol sabun A sama dengan volume botol sabun C. Nah, untuk agar kita lebih memahami tentang materi ini, ayo kita perhatikan percakapan antara guru dan siswanya ya. Nah, adik-adik, Pak Guru berkata, perhatikan kegiatan B1 dan kegiatan B2. Apa yang dapat kalian ungkapkan terkait volume botol sabun A? Kemudian, ada salah satu siswa yang menjawab, volume botol sabun A sama dengan 4 volume botol sabun B, dan volume botol sabun A sama dengan 10 volume botol sabun C. Kemudian Bapak Guru menanggapi, baik Helen, benar. Nah, anak-anak, dapatkah kalian memberi alasan terkait volume botol A berbeda dari kegiatan B1 dan kegiatan B2? Lalu, teman Helen menjawab, botol sabun B dan C berbeda ukuran, sehingga volume botol sabun A di kegiatan B1 dan kegiatan B2 juga berbeda. Pak Guru menanggapi, baik Helen dan Aziza, terima kasih sudah menjawab dengan benar. Nah, jadi kesimpulannya, botol sabun A, B, dan C merupakan satuan volume yang tidak baku. Satu botol sabun B dan satu botol sabun C adalah contoh satu satuan volume. Ya, contoh satu satuan volume yang tidak baku. Nah, seperti itu ya adik-adik. Selanjutnya, yang kedua adalah pengukuran volume dengan menggunakan satuan baku. Ayo kita amati cerita selanjutnya ya. Slamet dan ibu pergi ke minimarket untuk berbelanja keperluan sehari-hari. Slamet dan ibu membeli air mineral, jus buah, dan susu UHT. Nah, perhatikan ya. Gambar B3 ini ada air mineral, jus buah, dan susu UHT. Amati gambar tersebut ya adik-adik. Oh iya, pernah kan kalian pergi ke minimarket?
Apakah kalian mengetahui volume dari botol minuman atau kotak susu? Nah, jika adik-adik belum tahu, silakan perhatikan percakapan berikut ya. Pak Guru berkata, apakah kalian tahu volume dari setiap barang yang dibeli oleh Ibu Helen? Nah, adik-adik, pada gambar B31, volume dari botol air mineral adalah 1 liter. Sedangkan pada gambar B32, volume dari botol jus buah adalah 256 ml. Selanjutnya, pada gambar B33, volume dari kotak susu UHT adalah 1000 ml. Nah, kemudian Pak Guru bertanya, selanjutnya sebutkan satuan volume yang digunakan pada gambar B3. Apakah ada yang bisa menjawab? Nah, kemudian Helen menjawab, satuan volume pada gambar B31 adalah liter dan satuan volume pada gambar B32 dan 3 adalah mililiter. Nah, adik-adik, kesimpulannya, jadi satuan volume yang baku adalah mililiter atau bisa disingkat jadi ml kecil dan liter atau bisa dituliskan dengan L kecil. Nah, adik-adik, sekarang kita tahu ya bahwa 1 liter sama dengan 1000 mililiter atau 1 L sama dengan 1000 ml. Nah, adik-adik, setelah mengamati percakapan tadi, ayo saatnya kita mencoba ya. Perhatikan gambar berikut dengan cermat ya adik-adik. Nah, di sini sudah terdapat botol minuman. Berapa ini? 1 liter, jelas ya. Kemudian ada ember air, 10 liter. Lalu ada tong air, volumenya 150 liter. Nah, jadi pada gambar B41, volume sebotol air mineral adalah 1 liter. Pada gambar B42, volume ember air menampung 10 liter. Nah, sedangkan pada gambar B43, volume tong air menampung 150 liter. Kalian dapat menggunakan liter saat mengukur volume cairan dalam jumlah besar. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut dengan cermat ya. Di sini ada sendok, volumenya adalah 5 liter. Kemudian ada cangkir kopi, volumenya adalah 240 ml atau 240 liter. Lalu ada botol Coca-Cola, volumenya adalah 330 liter. Nah, adik-adik, di sini salah tulis ya. Jadi di sini pada gambar 51 ini sebenarnya volume 1 sendok air ini adalah 5 ml. Dan pada gambar B52, volume secangkir kopi adalah 240 ml. Selanjutnya, pada gambar B53, volume botol minuman Coca-Cola adalah 330 ml. Nah, adik-adik, kita dapat menggunakan mililiter saat mengukur volume cairan dalam jumlah kecil. Nah, kita dapat membedakannya. Kalau kita mengukur volume cairan dengan jumlah banyak adalah apa ukurannya? Liter ya. Kemudian kalau yang kecil, ya mililiter. Nah, sekarang kita sudah bisa membedakan antara liter dan juga mililiter. Liter untuk mengukur volume cairan dalam jumlah lebih banyak. Sedangkan mililiter digunakan saat kita mengukur volume cairan dalam jumlah lebih kecil. Nah, adik-adik, setelah kalian mengamati pada gambar B4 dan gambar B5, terdapat satuan liter atau L dan mililiter atau ml. Adik-adik, apakah kalian mengetahui hubungan antara satuan liter dan mililiter? Nah, untuk lebih memahami hubungan satuan liter dan mililiter, perhatikan percakapan berikut ya.
Pak Guru berkata, "Perhatikan gambar B33. Berapa volume kotak susu UHT?" Kemudian siswa menjawab, "Volume kotak susu UHT adalah 1000 ml." Lalu Pak Guru menanggapi, "Benar, benar bagus. Apakah kamu dapat mengubah 1000 ml dengan satuan liter? Jika bisa, silakan ditulis di papan ya." Lalu Bagus menyanggupi. Nah, volume kotak susu UHT menunjukkan bilangan 1000 ml. 1000 ml sama dengan 1 liter. Jadi volumenya adalah 1 liter. Nah, selanjutnya, ayo kita cermati informasi berikutnya ya, adik-adik. Perhatikan dialog antara guru dan juga siswanya ya. Helen memiliki mainan berbentuk dadu. Dadu merupakan benda pejal. Bagaimana dengan volume dadu tersebut? Pak Guru bertanya, apakah satuan volume mililiter dan liter cocok untuk dadu tersebut? Kemudian ada siswi yang menjawab, "Tidak cocok, Pak. Kita biasanya menggunakan mililiter dan liter untuk benda cair." Kemudian Pak Guru menanggapi, "Baik, jika tidak cocok, apakah ada satuan volume lain yang dapat kita gunakan?" Lalu siswi itu kebingungan. "Saya tidak paham, Bapak, terkait satuan volume lainnya." Kemudian Bapak Guru menanggapi, "Baik, akan Bapak jelaskan sebagai berikut. Ingat ya, volume kubus satuan di atas adalah 1 cm persegi. Maaf, volume kubus satuan di atas adalah 1 cm kubik, ya. Jadi, semisalnya ada angka 3 kecil di atas, kita bisa bacanya sebagai kubik. Masih ingat kalau angka 2 dibacanya apa? Nah, kalau angka 2 dibacanya persegi. Kalau angka 3 kecil di atas, dibacanya kubik. Nah, adik-adik, kita menggunakan sentimeter kubik untuk wadah kecil. Kalian dapat membacanya dengan sentimeter kubik, ya. Baik, selanjutnya ada siswa yang bertanya, "Bagaimana jika benda atau wadahnya besar, Pak? Contohnya bak mandi. Bagaimana ya, Pak?" Lalu Pak Guru menjelaskan, "Baik, Bapak akan menjelaskan sebagai berikut." Nah, di sini ya penjelasannya. Volume kubus satuan di atas adalah 1 meter kubik. Kita menggunakan meter kubik untuk wadah yang lebih besar. Nah, sekarang sudah tahu kan perbedaannya? Ketika kita menghitung volume kubus yang lebih kecil, kita bisa menggunakan sentimeter kubik. Kemudian, ketika kita menghitung volume kubus yang lebih besar wadahnya, kita bisa menggunakan meter kubik. Ya, kita membacanya sebagai meter kubik. Misalkan, 1 meter kubik sebagai kubus kecil dengan panjang rusuk 1 meter. Kita sudah belajar satuan volume meliputi mililiter, liter, sentimeter kubik, dan meter kubik. Nah, apakah ada keterkaitan antara keempat satuan volume? Nah, ayo kita lihat ilustrasi berikut ya adik-adik. 1 cm kubik sama dengan 1 mililiter. Dan 1 meter kubik sama dengan 1000 liter. Jadi, bagaimana kesimpulannya? 1 cm kubik sama dengan 1 mililiter, ya. Kemudian 1 meter kubik sama dengan 1000 liter. Jadi, kalau sentimeter kubik ini untuk menghitung volume kubus, sedangkan mililiter, masih ingat ya, itu untuk mengukur
benda cair yang lebih kecil. Sedangkan 1 meter kubik ini kita bisa gunakan pada saat kita ingin mengukur volume kubus yang lebih besar, ya. Dan misalnya kita ingin menggunakan satuan volume untuk mengukur benda cair, maka kita gunakan liter. Ya, begitu kesimpulannya. Nah, semoga dari penjelasan tersebut, sekarang adik-adik dapat memahami bagaimana caranya mengukur pengukuran volume ya. Selanjutnya, ayo kita coba lagi. Ayo adik-adik, tentukan volume bangun berikut dengan cermat ya. Di sini sudah ada 2 gambar. Nah, kita perlu perhatikan bahwa 1 cm ini 1 cm kubik. Apakah ada yang dapat menjawab latihan di atas? Nah, di sini ada siswa yang menjawab. Volume bangun 1 adalah 24 cm kubik. Karena di sini terdapat 24 bagian, maka di sini jawabannya adalah volume bangun tersebut yaitu 24 cm kubik. Kemudian, untuk gambar yang kedua, siswa menjawab, volume bangun 2 adalah 9 cm kubik. Ya. Karena di sini bagiannya ada 9. Jadi, kita bisa menghitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, kemudian kita menggunakan pengukurannya yaitu cm kubik. Karena ini merupakan kubus. Nah, begitu ya adik-adik. Semoga sekarang adik-adik dapat memahami materi tentang pengukuran volume.